Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi bersama Bapak Arya. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi kemarin ya, kemarin materi pembukanya. Dan ini kita membahas tentang konsep fungsi ya, masih di bab yang sama yakni bab fungsi. Oke, tanpa berlama-lama kita let's go. Oke, kita ingat dulu pembelajaran kemarin ya. Nah, kemarin kan ada jawab soal nih, ada fx sama dengan x tambah 3. Nah, nanti kalau misal ditanyakan soal hitunglah f2 misalkan, berapa? Nah, ini kan. Nah, kemarin kan di video materi yang sebelumnya, cara ngerjakannya adalah maka fx-nya kamu ganti dengan 2, kemudian sama dengan x-nya sini juga ganti dengan 2, terus tambah 3. Nah, hitung 2 tambah 3 berapa? Sama dengan 5. Nah, gini ya kemarin ya. Nah, atau mungkin misalkan bilangan lain, misalkan hitunglah f min 5 misalkan. Berarti x-nya kita ganti dengan min 5, x. Terus tambah 3. Nah, min 5 tambah 3, berhutang 5, dibayari 3, berarti sisa hutangnya 2. Nah, begini ya kemarin kalian cara ngerjakan soalnya. Nah, di sini Bapak ingin mengatakan bahwa yang kalian kerjakan di sini kita akan bedah secara lebih mendalam. Nah, maksudnya gimana sih mendalam? Nah, dari yang kalian kerjakan kemarin ada beberapa komponen penting. Nah, jadi kalau misalkan nih yang kalian masukkan F2. Nah, kalian kan di sini memasukkan angka 2 ya. Kita ganti warna supaya mudah Nah, kalian di sini memasukkan angka 2 ya. Nah, kemudian di sini x-nya ganti dengan 2. Nah, jadi kalian memasukkan angka 2. Nah, angka 2-nya itu dinamakan, kita bisa bilangnya dia input. Nah, ini kita bisa mengatakan nih angka 2-nya ini. Nah, ini input. Nah, sementara itu hasilnya yang 5 ini itu kita namakan dengan output. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mudah mengatakan bahwa 2 itu inputnya, kemudian ini outputnya. Nah, maka kalau yang di sini berapa inputnya? Ya, inputnya kalau di sini adalah negatif 5 ya. Ya, input. Dan di sini ini adalah ini juga input. Dan hasilnya ini tadi, ini namanya adalah output. Oke, kita cari lagi contoh yang lain. Nah, misalkan ada y sama dengan x per x dikurang 1. Nah, y ini sama dengan ya, ini sama aja dengan fx gitulah. Ya, jadi kalau ada pakai y itu sama aja dengan fx. Jadi kalian nggak usah bingung gitu ya. Nah, kita ganti warna bentar. Oke. Kalau misal sekarang kita masukkan inputnya adalah 1 misalkan ya. Jadi x-nya kita ganti dengan jangan 1 deh, 5 ya, 5. Y sama dengan 5 per 5 dikurang 4. Berarti 5 per 5 dikurang 4 adalah 1. Maka hasilnya adalah 5. Nah, 5 sama ya. Di sini 5 ini dia adalah input. Sementara 5 di sini dia adalah output. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita coba angka yang lain, satu dari deh, kita coba angka yang 1 ya. Y sama dengan 1 per 1 dikurang 1. Maka sama dengan 1 per 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1 dibagi 0 berapa? Ada yang tahu 1 bagi 0 berapa? Ya. Silahkan kalian cek di kalkulator, cari aja 1 dibagi 0 itu berapa. Nanti coba sendiri ya. Nah, tapi nanti jawabannya itu adalah tidak terdefinisi.
definisi. Jadi 1 dibagi 0 itu tidak ada. Maka apapun dibagi 0, apapun ya, bilangan apapun dibagi 0, maka dia hasilnya tidak terdefinisi. Tidak ada ya nggak ada, nggak tahu gitu hasilnya berapa. Nanti mungkin akan Bapak lebih bahas jauh kenapa sih nggak ada gitu nah hasilnya. Cuman mungkin di video ini kita nggak akan bahas ya karena agak cukup panjang penjelasannya. Intinya kalau bilangan apapun dibagi 0 itu hasilnya tidak ada atau tidak terdefinisi. Oke ya, nggak ada bang, angkanya bukan 0 bukan 1, nggak ada, intinya nggak ada. Nah tapi kalau misalkan angka 0 dibagi 2 misalkan ya, ini hasilnya 0 ya, jadi 0 dibagi apapun itu hasilnya 0. Tapi kalau 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah dari sini kamu bisa lihat ya bahwa tadi kalau dimasukkan inputnya 1 itu maka hasil tidak terdefinisi. Artinya ini artinya tidak terdefinisi tadi, kamu nggak boleh inputnya itu 1. Nih, input di sini tidak boleh angka 1. Ya nggak boleh 1. Maka X-nya itu nggak boleh 1 karena hasilnya tidak terdefinisi. Selain 1 boleh nggak? Ya silahkan kalian coba angka berapa, 2, 4, atau 7, negatif 5. Asalkan dia hasilnya itu ada, ya hasilnya terserah, boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan. Asalkan dia ada. Tapi kalau seperti ini tidak ada, maka dia tidak bisa menjadi input angkanya ini ya. Oke itu. Nah dari tadi kalian kan memasukkan angkanya adalah X ya, kalian memasukkan X-nya berapa, misalkan X-nya 5, X-nya 1 tadi. Nah kalau dalam bahasa matematika, tadi kan itu bahasa sederhananya input gitu ya, input output. Nah kalau dalam bahasa matematika, ini biasanya disebut dengan X-nya ini variabel independen. Ya, ini kalau mungkin ada nemu gitu ya di buku bingung ya, itu istilahnya adalah variabel independen. Independen itu kan artinya dia berdiri sendiri gitu ya, tidak terikat oleh orang lain, independen gitu, mandiri. Nah, maka X itu mandiri, dia tuh kamu boleh menentukan sesuka hati kamu gitu nah. Nggak ada batasannya. Kecuali tadi batasannya nanti tidak terdefinisi tadi ya. Jadi istilahnya terserah kamu gitu. Tapi kalau yang Y ini dia disebut dengan variabel dependent atau variabel yang terikat. Maksudnya terikat apa sih? Dia terikat dengan si X. Jadi hasil dari Y ini tergantung X-nya berapa, ya Y-nya ngikutin gitu kan. X-nya 5, ya Y-nya berapa ya gitu. Nah tadi X-nya 5, oh ternyata Y-nya juga 5. X-nya 1, oh Y-nya tidak terdefinisi. Jadi Y itu variabel dependent gitu ya. Dia terikat dengan si X-nya. Oke, mungkin sampai sini paham ya. Nanti kalau misalkan mau ditanyakan silahkan tanyakan lewat grup bisa. Kita lanjutkan. Nah, maka kesimpulannya fungsi itu adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara antara si input dan si output. Jadi fungsi itu ada suatu aturan. Ya aturan tuh yang ini tadi. Yang kalian lihat, nah ini yang X ini, nah ini aturan ini. Nah ini adalah suatu aturannya. Ya. Nah ini aturannya. Yang tadi mengatur hubungan antara input dan output atau variabel independen dan variabel dependen. Nah, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari gimana sih? Nah misalkan kalian paling gampang yang sering kalian lakukan dan mungkin kalian lakukan sekarang adalah HP. Nah di HP itu di situ ada fungsi. Walaupun fungsinya mungkin nggak sesederhana hitungan kita tadi ya, tapi di sana dia ada fungsi. Coba kalian lihat kalau kalian coba aja sendiri gitu ya. Ketika kalian mengklik si HP itu misalkan mengklik nonton video ya kan, klik pause-nya nonton video. Ketika kalian klik, nah kalian itu memberikan input, klik kalian itu memberikan input. Nah si video itu terhenti gitu ya, itu adalah outputnya. Nah di dalam HP-nya itu terjadi suatu fungsi, suatu proses gitu ya. Ada aturan-aturan di sana yang mana, oh kalau diklik ini
keluarnya hasilnya ini. Diklik pause, oh maka videonya terhenti. Nah gitu. Jadi di sana ada di sini nih ada suatu fungsi di dalam HP ini, ada fungsi gitu ya. Fungsinya ya nggak sederhana seperti hitungan kita, dia rumit gitu ya fungsinya. Yang dia itu mengatur supaya inputnya apa, outputnya apa. Tentunya inputnya nggak bisa sembarangan. Inputnya kan kamu ngeklik ya nggak bisa kamu inputnya misalkan balok kayu kamu pukul ke HP ya nggak bisa gitu kan. Inputnya dia ada tentunya. Nggak bisa sembarangan inputnya. Oke, selain ini misalkan sederhana lift. Nah, lift ini kan dia ada yang naik, ada yang turun ya. Kalau kalian ngeklik tombol lift ya, nggak tahu kalian pernah masuk ke lift misalkan? Ya kalau misalkan kalian belum pernah, bisa nyoba di Dutamol itu ada lift banyak, coba aja ya. Nah, kalau lift itu tombol lift itu biasa ada yang naik, ada yang turun seperti di gambar ini. Nah, ketika kalian memberikan input turun, maka liftnya itu kan turun tuh. Nah, itulah hasil outputnya. Lift itu turun, nah itu outputnya. Sementara pas kalian mengklik kemudian sebelum turun itu dia ada prosesnya. Nah, itu adalah fungsinya. Dia ada fungsi di sana, ada aturan-aturan yang mengatur ketika kalian mengklik si tombol turun, liftnya turun. Nah, itu sederhananya fungsi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan input di sini juga sudah ditentukan inputnya harus mau naik kah mau turun kah. Kada bisanya liftnya tuh ke kiri ke kanan kan nggak bisa. Nah, sudah ada pengaturannya. Oke. Itu fungsi secara sederhana. Jadi kalau kalian ditanya dengan orang fungsi itu apa, sudah tahu jawabannya ya, nggak cuma ngitung. Bapak mau kalian tahu oh fungsi itu ini gitu. Next. Nah, dalam fungsi tadi itu ada yang disebut nanti namanya daerah asal atau istilah matematikanya domain. Terus ada namanya daerah hasil atau kodomain. Apa sih dua hal ini? Kita bedah pengertiannya. Di soal tadi kan ada fx sama dengan x tambah 3 ya. Kalau dimasukkan angka 2 misalkan tadi ya, f2 sama dengan 2 ditambah 3. Nah, maka 2 ini kan tadi dinamakan, kalian ingat ya, tadi ini dinamakan input. Sementara ini dinamakan hasilnya tadi, maaf. Hasilnya tadi 5 ya. Ini sorry kita hapus. Oke. Output. Ya, ini dinamakan output. Nah, selain 2 dan hasil 5 ini, kalian bisa memasukkan angka yang lain kan? Misalkan kalian memasukkan angka negatif 7. Negatif 7 negatif 7 tambah 3. Maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, sama dengan input yang output tadi, min 7-nya itu namanya input, sementara 4-nya itu adalah output. Pertanyaan Bapak, mungkinkah angka yang lain selain negatif 7? 5 misalkan, bisa nggak dimasukkan ke sana? 10? 100? 1 juta misalkan, bisa nggak dimasukkan ke fungsi fx x tambah 3? Nah, kalau misalkan bisa, semua kemungkinan yang tadi kalian coba-coba, 2, min 7, 10 itu semua input itu ya, itu kemungkinan si input itu dinamakan dengan domain. Sementara semua kemungkinan output itu dinamakan kodomain atau daerah hasil. Makanya ini daerah asal, asalnya apa gitu kan, hasilnya apa, makanya dinamakan daerah asal sama daerah hasil. Nah, makanya daerah asal itu adalah semua bilangan yang mungkin menjadi input. Ya terserah aja, boleh positif, boleh negatif, boleh 0, sekian, boleh ya terserah aja gitu. Nah, daerah hasilnya itu juga sama, semua bilangan yang mungkin menjadi output. Dengan catatan daerah hasilnya harus ada ya, yang bisa menjadi daerah hasil atau domain itu harus menghasilkan suatu hasil. Tidak bisa angka yang menghasilkan misalkan tadi yang tidak terdefinisi. Oke, sekarang mungkin kita ke contoh. Nah, ini Bapak ada contoh 1. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x per x dikurang 1. Daerah asal fungsi tersebut ialah, nah kita lihat kalau misalkan kalian coba-coba ya, misalkan F2 gitu ya. F2
2 per 2 dikurang 1. 2 per 1, 1. Oh, ada hasilnya ternyata ya. Ada nggak misalkan yang hasilnya itu menjadi tidak terdefinisi? Kita mencari supaya angka berapa sih yang nggak bisa dimasukkan ke fx ini gitu. Nah, kayaknya semua angka bisa ya. 2, 5, min 3, kayaknya semuanya bisa ya. Kita cari yang dia nggak bisa. Nah, kalau dia bentuknya pecahan seperti ini, kalian fokus ke yang nih, yang di bawah nih. Nah, kalian fokus yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini tadi ingat kan kalau pembagian dia tidak boleh yang di bawah ini sama dengan 0 ya. Dia tidak boleh 0. Maka x min 1 dia tidak boleh 0. Angka berapa menurut Bu Nikam yang x dikurang 1 hasilnya tuh bisa 0, angka berapa? Tahu? Ya, dia hasilnya angkanya adalah 1. Jadi kalau kalian masukkan 1 nih, 1 dikurang 1 kan dia hasilnya 0 kan? Nah, maka x-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, maka daerah asal ya, df, kenapa f di sini? Karena ini fungsinya f, itu sama dengan semua bilangan real. Bilangan real ingat ya, bilangan real 0, 1, 2, negatif sekian, 0, sekian, pecahan, itu bilangan real semua ya. Semua bilangan intinya, semua bilangan real kecuali 1. Ya, negatif ini kayak kecuali gitu ya. Itu kecuali 1 gitu. Nah, itulah daerah asalnya. Jadi semua bilangan kecuali angka 1. Nah, tadi batasnya yang di bawah ini dia nggak boleh 0 ya kalau pecahan. Oke, itu kalau bentuknya pecahan. Kalau bentuknya yang lain, nah ini misalkan bentuknya akar. Diketahui sebuah fungsi gx sama dengan 5x dikurang akar x min 2. Daerah asal fungsi tersebut adalah, nah daerah asalnya ini batasnya apa sih? Nah, batasnya adalah akar ini, di dalam akar ini dia nggak boleh negatif. Bapak nanya, kalau akar 4 hasilnya berapa? 2. Akar 1 hasilnya berapa? 1. Nah, akar negatif 4. Ayo, berapa dikali berapa hasilnya negatif 4? Dia bisa jawab? Ya, Bapak nggak tahu, Bapak nggak tahu. Ya, dia tidak ada. Nah, ini tidak ada. Gitu ya. Jadi di dalam akar ini dia tidak boleh negatif. 0 boleh nggak Pak? Akar 0. 0 dikali 0? 0 ya? Ya, jadi akar 0, 0. Masih boleh kalau 0. Yang nggak boleh dia adalah negatif. Maka karena dia nggak boleh negatif, artinya x min 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya, x supaya menghilangkan min 2 kita tambah 2 ya. Ini 0 tambah 2. Maka x lebih dari sama dengan 0 tambah 2, 2. Artinya daerah asalnya itu angka-angkanya harus x lebih dari sama dengan 2. Nah, gini. Kurang dari 2 gimana Pak? Kurang dari 2 misalkan kita coba 1 misalkan ya. Kalau kita masukkan 1, 5 dikali 1 min akar 1 dikurang 2. 5 kali 1 dikurang min 1. Nah, akar min 1 kamu tahu nggak hasilnya apa? Ya, nggak ada di hasilnya. Maka karena nggak ada nggak bisa. Makanya yang bisa dimasukkan itu harus lebih dari sama dengan 2. Oke, itu contoh kedua. Contoh ketiga. Jika diketahui sebuah fungsi hx sama dengan 2x plus 1. Oh maaf, tadi bukan df sini ya, sorry, ini dg di sini harusnya karena di sini fungsinya g ya. Nah, sebuah fungsi hx sama dengan 2x tambah 1. Daerah asal fungsi tersebut ialah, nah, kalian membayangkan ya, kira-kira x itu bisa angka berapa gitu. Kalau negatif misalkan kita coba h-10 deh. 2 min 10 tambah 1. Ini artinya 2 min 20 ya, tambah 1 artinya min 19. Kalau misalkan bilangan positif Bang, H5 deh misalkan ya. 2 dikali 5 tambah 1. Artinya 10 tambah 1. 10 tambah 1, 11. Ada nggak hasil
kita masukkan angkanya, dia nggak bisa kita temukan jawabannya. Ada nggak? Kira-kira? Ya, sepertinya dia tidak ada. Iya, memang kalau dia bentuknya itu seperti ini, bukan yang kayak tadi yang pecahan atau bentuknya akar, bentuknya yang biasa seperti ini, kita bebas memasukkan angkanya berapapun. Maka daerah asalnya atau domainnya DH ini itu adalah bilangan real. Jadi semua bilangan real bisa masuk ke sana. Nah, begitu. Oke, itu untuk materi hari ini. Jadi kesimpulannya tadi kita belajar masalah konsep dari fungsi. Kemudian kita juga belajar tentang daerah asal dan hasil. Yang tadi ada input dan outputnya. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin videonya agak kepanjangan ya, karena memang materinya agak banyak. Terima kasih, sehari mengajar selamanya menginspirasi bersama Bapak Arya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kerjakan tugasnya, bye-bye and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.